Pas saya nyampe keluar rumahnya, kebetulan di ujung rumahnya itu tusuk sate. Saya harus belok kiri, kalau itu sebelah kanan kan itu arah masjid. Mau nyampe situ kok mau bangke di sini, Di jalan itu. di jalan itu mau bangke. Terus saya cium, saya cari bangke-bangke nggak ada. Pas saya lirik sekelebat nih di sana ada ke perempatan, itu ada sosok cewek tinggi, putih bajunya, rambut panjang. Saya bilang sih kayak kuntilanak ya. Saya sekelebat, saya nengok itu ada gitu kan, saya langsung gini, saya nengok lagi hilang. Pada saat tahun 80-an itu daerah Pamulang nih, Mbak. Ya, Pamulang. Itu sepi apa? Kalau nggak salah itu ada beritanya ya, Bang Ipun ya? Oh ya, jadi itu beritanya itu saya lupa di akhir 90 atau di awal tahun Komplek 2000. horor apa gitu ya maksudnya dibilangnya? Sebenarnya kompleknya ya, kalau orang luar mungkin horor ya. Coba kalau orang kompleknya sendiri sih enggak ya. Pernah masuk berita itu, Bang Ipun? Pernah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga Bang Genta doakan kalian sehat selalu, selalu dimurahkan rezeki, dan panjang umur. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Cerita kali ini Bang Genta kedatangan narasumber bernama Bang Edmund. Dia akan menceritakan kejadian pribadinya pada saat mengalami kejadian mistis yang dia alami. Oke, kebetulan narasumbernya Bang Edmund sudah ada di studio Magenta. Kita sambut dia, Bang Edmund. Come on, Bang Edmund. Waduh. Terima kasih Bang Edmund. Sudah datang. ya. Aduh, akhirnya datang juga nih Bang Edmund nih. Aduh, Ya, tinggal di mana Bang Edmund? Di Pamulang. Di Pamulang. Pamulang ya. Oh, Pamulang. itu kejadian apa yang dialami Bang Edmund? Kejadiannya sih dari pertama kali tinggal di sana kan tahun 85 ya. Dari pindahan dari dulu sempat tinggal di Jakarta Timur. Pas pindah, kebetulan memang komplek itu di BPI ya, di Pamulang Indah. Itu komplek itu sebagian besar tuh rawa, bekas rawa atau ini ya, sawah, rawa, empang. Nah, jadi ada daerah bukitnya juga ada kuburan juga, kebetulan sebelah masjid waktu itu, ke daerah kuburannya. Nah, jadi pas tinggal di situ itu pertama kali memang itu sepi dan itu nggak ada lampu ya, itu bang, cuma memang auranya tuh agak-agak di rumah tuh kayak apa ya, kayak ada sesuatu, cuma kan kita waktu itu masih kecil ya, Tahun masih 80 SD, lah ya, gitu. 80, 85, jadi kita nggak terlalu perhatiin lah. Makin berasanya tuh pas kita udah mulai SMA ya, udah mulai SMA itu baru mereka tuh kayak apa namanya, nongolin diri lah gitu. Jadi tuh sering tuh saya tuh yang kalau lagi nonton TV nih, terus kayak sekelebat tuh yang masuk ke kamar saya di ruang tamu, loncat set gitu loh. Apa tuh Bang? Hitam, bayangan hitam. Berupa? Bayangan hitam, set gitu. Jadi saya suka ngelengok gitu kan, oh nggak apa-apa kan. Terus di ujung mata ngeliatnya sampai apa namanya itu sering kayak gitu. Terus juga kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering juga dari atas tuh, kebetulan kan kita di tempat ruang TV itu kebuka atasnya ya, jadi biar angin tuh gede masuk. Terus suka ada kalau kita nonton malam tuh kayak ada batu kayak tak jatuh, trek gitu. Saya pikir nggak mungkin juga kalau ada binatang atau orang iseng atau mungkin dari bangunan yang jatuh rontok sendiri yang nggak ada gitu. Tahan dulu Bang Edmund nih, jangan diceritakan dulu nih. Kita mau sapa Sobat Magenta di rumah nih Bang Edmund. Ya. Aduh, kayaknya cukup menarik nih. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, segera subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau menjadi narasumber atau sharing cerita, dapat kirimkan ceritanya DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin.
Kegiatan sehari-hari sih, saya kan freelance ya, jadi emang pulang kerja suka malam, terus besoknya pagi kadang-kadang berangkat saya pagi, kadang-kadang agak siangan gitu kan ya. Nah gitu, gitu aja terus. Cuma pas berasa itu kalau misalnya kita tuh apa namanya, udah apa namanya, malam ya. Jadi sebenarnya apa namanya, gangguan itu tuh selalu pas kalau misalkan ada pas kita lagi sendiri gitu loh, di situ lagi sendiri. Jadi datang apa, ada jatuh batu jatuh, atau pernah juga saya kayak semacam di gitu loh. Ada yang manggil gitu ya? Iya, itu malam-malam tuh. Saya sih kadang suka saya diemin kan, kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya itu ada, saya tuh di meja dekat TV itu ada apa namanya, ada botol yang semacam hairspray gitu ya, dari ibu saya. Itu lagi nonton TV, itu belum malam-malam banget, waktu masih jam 8, 9 ya. Itu botol muter sendiri. Saya nengok botol ke situ, saya nengok. Saya cuma bilang, jangan ganggu, gitu aja. Jangan ganggu ya, saya bilang gitu. Terus lama dia diam tuh, diam lagi kan. Nah, terus beberapa temen juga sering bilang kalau misalkan gue suka ngeliat tuh ada kuntilanak di depan rumah lu, dia bilang gitu. Sama asa sih, karena memang di komplek itu terkenal memang BPI itu, gue bilang ini terkenal dan banyak kuntilanak situ memang. Tapi pada saat itu menurut saya sering lihat itu di depan rumah gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa, apa mungkin kebetulan ya dia sering lihat gitu atau gimana. Kalau nggak salah perumahan angker ya, boleh bilang ya? Kalau komplek itu jadi angker sih sebenarnya nggak juga rame ya. Saya juga nggak tahu tuh. Komplek itu sebenarnya rame pada waktu itu, rame ya. Tahun 80-an. 80 itu rame gitu. Anak-anak kan masih komplek baru juga ya. Rame. Tapi saya nggak tahu kenapa. Jadi itu banyak tapi. Dan itu pada keluar itu mereka pada saat kegiatan tuh pada hilang semua. Mereka pada nongol. Gitu loh. Nah, jadi nanti ke siapa orang yang nanti menurut dia layak untuk ditunjukin wujudnya, ya dia rezeki orang gitulah, istilah gitu. Nah, jadi sebelum saya ke situ, saya masih di rumah nih. Sering kita dapat gangguan lah di rumah sendiri ya. Sampai akhirnya di rumah itu yang paling akhirnya saya bikin saya kesal itu setelah sekian lama gangguan, saya lagi tidur di kamar adik saya di belakang. Jadi itu waktunya juga nggak terlalu malam gitu. Nah, dan pada waktu itu suasana tuh nggak ada angin, ya nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu contoh kan kita punya pohon mangga di belakang ya. Itu pohonnya goyang. Tiba-tiba bukan goyang daunnya aja ya, sebatang-batang itu goyang kayak wus, pohon mangga gede. Terus saya pertama cuma bilang gini, diam, jangan ganggu. Masih terus tuh, sampai saya bilang lagi tuh, diam ya, jangan ganggu. Nggak diindahin. Akhirnya saya kesel gitu. Adik saya itu kan punya celurit kebetulan ya di bawah tempat tidur, kalau dia ada refleks ada apa malam-malam. Dan dari situ ya, pada waktu itu ada banyak maling, suka maling ya. Jadi saya bawa keluar, saya lihatin tuh pohon. Saya bilang, kalau emang lu sakti, lu hebat, nongol, jangan cuma beraninya nggak nongol, cuma ngakut-ngakutin doang. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Diam tuh, diam dan akhirnya saya tungguin, nggak ada yang keluar waktu itu, belum ada yang keluar ya. Akhirnya saya balik lagi ke tempat tidur. Pas saya tiduran, dia masih goyang lagi, tapi nggak heboh sebelumnya. Jadi kayak ngeledek gimana sih, kayak gitu loh.
Nah, akhirnya cuma setelah itu gangguan kecil, dia masih itu waktu itu belum memperlihatkan dirinya gitu. Di rumah tuh gak ada yang memperlihatkan diri sama sekali, jadi cuma gangguan kecil aja. Dan itu sebenarnya saya juga menerima gangguan itu gak hanya di rumah. Oh, Setiap perjalanan pulang itu ada kayak ngikutin. oh, ya. Gitu ngikutin. Jadi terus suka nengok belakang, nengok belakang ini jalan itu aja. Itu sering. Jadi ada juga kalau sering jalan tuh, ya gitu jalan ya, sering. Itu kejadian beberapa kali serius. Sering. Nah, sampai pada yang waktu itu saya sempat yang di tempat teman saya nih. Kita main ke sana, saya pulang jam 1 sendirian, orang terakhir saya pulang. Pas saya nyampe keluar rumahnya, kebetulan di ujung rumah itu tusuk sate. Saya harus belok kiri, baru tusuk kanan kan itu arah masjid. Mau nyampe situ kok mau bangke di sini. Di jalan itu. Di jalan itu. Mau bangke. Terus saya cari bangke-bangke nggak ada. Kita saya ngelirik sekelebat nih di sana ada ke perempatan. Itu ada sosok cewek tinggi, putih bajunya, rambut panjang, saya bilang sih kayak kuntilanak ya. Saya sekelebat, saya nengok itu ada gitu kan, saya langsung gini, saya nengok lagi hilang. Cuma itu mau bangke situ, itu gak hilang. Seperti apa tuh wujudnya? Kalau ya itu, kalau yang cewek itu saya ngeliatnya kayak kuntilanak, yang di situ ya. Itu perempatan sama saya itu jaraknya cuma 30 meter lah, 30-40 meter. Jadi saya clear gitu kan, atau yang kedua kali hilang kan. Terus saya cari lagi tuh mau bangke itu. Saya pikir memang dari itu memang bangke, beneran bangke ya. Menyengat banget. Menyengat. Dan itu nggak kayak bangke tikus, beda. Dan saya ngeliat ada wujudnya sama sekali. Saya jalan lah ke perempatan tadi, karena emang saya harus ke situ. Dan saya udah nggak ngeliat lagi tuh wujud tadi. Sampai akhirnya pas saya sampai perempatan itu ada keamanan di dalam situ. Keamanan kita itu udah tua ya, pada tua-tua, jadi orang-orang lama. Dia naik ke dia, Bang, itu tadi lihat ini gak cewek rambut panjang, baju putih, ke arah sini, ke arah saya sih tadi. Saya bilang, saya ngelihat pas di perempatan, cuma pas saya ngeliat lagi udah gak ada gitu loh, saya ngeliat udah gak ada. Saya soalnya nyari buku bangke di sini, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, emang perempuan, saya bilang gitu kan. Iyalah perempuan, rambut panjang, dia bilang gitu, kayak pakai daster putih, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, saya masih gak ngeh tuh. Saya pikir, ayo udahlah gitu kan ya. Saya jalan pelan-pelan lah pulang. Setelah jalan pulang, kok saya kayak ada ngikutin. Saya mau nengok gini, ya tar dulu lah, saya jalan lagi ya. Terus pas saya jalan lagi, pas sudah mau dekat rumah, saya nengok lagi tuh. Itu pas saya nengok gini tuh, di sini tuh kelihatan nih. Kira-kira sekitar 20 meter belakang saya tuh putih. Ini begitu saya tegasin di sini, hilang. Saya bilang lagi, masuk mana nggak beres, saya bilang. Soalnya ada yang ngawasin aja. Saya pulang lah gitu kan. Saya pulang, sampailah saya di rumah kan. Saya buka pagar, saya buka pintu, saya ketok, masih nggak bawa kunci. Ibu saya buka. Ibu saya buka, ibu saya kok kaget. Bukan kaget lihat muka saya, lihat ke belakang saya. Oh, gitu. Ini kayak astagfirullahaladzim, kayak gitulah mukanya gitu. Meskipun dia nggak terlalu nyebut ya, tapi kayak ngeliat kan. Terus pas saya mau nengok, dia bilang, udah masuk. Dia bilang gitu. Masuk, saya bilang, ada apa? Saya udah curiga itu sebenarnya. Nengok gitu kan, mau nengok karena ditahan sama dia. Nah, masuk, ambil wudhu, gitu lah. Udah. Saya masuk lah wudhu. Dah, tuh. Saya habis wudhu, saya masuk kamar, saya penasaran, saya lihat lagi jendela. Gak ada. Kan? Bilang, nanti kok kayak gini gitu. Udahlah gitu kan. Sampai akhirnya, saya masuk kamar ya, saya tidur ya. Saya tanya ke ibu saya besoknya, emang tadi malam ada apaan? Nah,
Dia tadi nggak mau cerita, tapi akhirnya saya cuma tanya-tanya lagi, akhirnya cerita. Jadi dia lihat kuntilanak itu ada di pagar, bukan di luar pagar ya, dalam pagar, tapi di pagar itu, pas di belakang saya. Saya kaget kan, wujudnya kayak gimana, ceritanya gini. Oh, sama ini yang saya lihat sama. itu kan ya, kayak sama. Saya pikir ini isek banget nih gitu kan. Udah lah, saya nggak ini ya. Oke. Terus sampai akhirnya saya ya ikutlah, biasalah kegiatan-kegiatan lain sehari-hari. Saya perhatiin lagi tuh. Sampai saya sempat pulang mandi di rumah. Pas saya mandi itu malam, saya pulang malam kayak capek banget, saya mandi itu jam 2 kira-kira saya mandi. Itu dari luar kamar mandi dari pintu tuh saya kayak ada yang dilatih gini. Dan dilihatin, diprototin dari luar. Apa? Saya bilang kan, rasa gitu kan, ada yang lihatin apa dia. Terus akhirnya saya nggak tahan ya, saya buka, cek gitu kan, kosong tuh. Nah, akhirnya saya mandi lagi tuh, selesai. Masih lagi kayak gitu tadi. Saya kesel lah gitu kan, kok rasanya kayak enak gitu. Kayaknya aduh, kok gak enak sih, kayak ada beban ini. Saya keluar lagi, saya buka lagi tuh kayak jadi kamar mandi saya tuh di belakang, di ujung ya. Saya buka, gak ada, tapi saya lihat di sini, di ujung situ. Set, gitu, hilang. Wah, beres, saya bilang gini kan. Udah ini nggak benar, saya bilang gini nih. Akhirnya saya tutup lagi, saya selesai mandi saya keluar lah. Saya keluar, saya udah ganti baju, saya sempat tungguin itu di belakang. Setiap saya tungguin, itu nggak pernah nongol. Itu, jadi ini nongolnya pas saya lagi ke belakangin. Atau saya lagi di balik apa gitu. Ya begitu saya untuk ngadepin gini, ini nggak pernah nongol. Itu, sama sekali. Makanya kayak kamu, hilang gitu. Sampai akhirnya, iseng nanya sama teman saya nih. Kan dia ngerti gitu aja. Dia bilang, apa namanya, dia emang kayaknya nih, jadi dia bilang gini, ini ada beberapa, dia bilang ya, di komplek lo nih, banyak banget sih sebenarnya, dia bilang gitu. Cuma ada satu yang kayaknya nih demen banget sama lu. Dalam artian gimana nih? Ya demen-demen gitu lah. Cuma saya bilang gini, cuma setiap gue balikin badan, dia hilang. Ya iya, dia jadi kayak gimana sih lo kalau orang suka tapi malu-malu, dia bilang gitu. Terus saya bilang nanya sama dia, terus gue mesti gimana nih? Soalnya gue sebenarnya sih bodo amat ya, cuma kan gue lama-lama risih gitu loh. Harus harus berhadapan kayak beginian gitu kan. Gue jadi malas gitu kan, karena gue jadi merasa keganggu, dia bilang gitu kan. Ya udah gue coba deh, dia bilang gitu kan. Coba besok gue ke rumah lu, dia bilang gitu kan. Nanti pas mungkin kalau lagi kosong ada orang yang hari apa, nanti coba gue ini coba gue bersihin lah, dia bilang gitu kan. Sampai akhirnya dia datang tuh. Dia datang. Dia ke rumah saya, kebetulan emang gak ada orang ya, lagi pada keluar semua. Ibu saya juga lagi keluar. Dia datang, terus dia baca-baca doa-doa lah. Terus dia bilang, ini sebenarnya dia nggak mau. Dia tuh udah lama juga jaga di sini, di rumah ini. Maksudnya di rumah. Cuma dia emang suka peliharaan keluar gitu ya. Mungkin diikutin saya juga pada waktu itu di luar. Dia memang jaga rumah ini, tapi dia senang sama saya. Dia sebenarnya nggak mau ganggu, cuma karena dia senang sama saya gitu loh. Saya bilang untuk saya nih, kan saya kan berempat bersaudara nih, masa cuma gue doang, misalnya gitu kan. Iya. Ya kan ada 3 orang lagi sama gue gitu kan. Ya nggak tahu lah, dia bilang gitu. Sampai akhirnya saya bilang ke dia, tolonglah bilangin nggak usah ikut-ikutin, dia bilang gitu ya.
merasa oleh diri gitu. Kita di sini rumah ini udah tahu keberadaannya. Jadi nggak usah lah kayak gitu, saya bilang gitu kan. Kalau emang nggak mau diusir, nah itu, ya tolong jangan ganggu, saya bilang gitu. Ya kebetulan teman saya juga akhirnya coba diskusi ya. Saya juga nggak tahu seperti apa tuh ya, saya cuma ngeliatin aja gitu. Dan sampai akhirnya saya bilang gini, saya nggak mau syarat, saya bilang gitu. Tolong bilangin saya mau syarat, saya mau ada syarat-syarat macam-macam. Pokoknya cuma saya minta kalau dia nggak mau diusir, jangan tunjuk ke diri, jangan ganggu. Tapi kalau misalnya masih seperti itu, ya silakan keluar. Saya bilang, secara paksa lah saya bilang itu. Nah, teman saya itu bilang ke saya bahwa dia masih pengen tetap di situ, karena emang dari dulu pun dia tinggalnya di situ. Tuh, jadi ya sudahlah kalau memang seperti itu. Cuma ya udah, konsekuensinya jangan ganggu, saya bilang gitu. Sampai akhirnya setelah itu, teman saya tuh diskusi kayak gimana ya. Sampai akhirnya setelah kejadian itu udah nggak ada gangguan yang seperti kayak tadi ya. Jadi kayak yang nongolin diri, terus yang suara pohon sampai digoyang seperti itu, terus itu yang dia atau yang kayak sekelebat shot gitu. Tapi tetap masih ada ya, kayak semacam tek kayak ada lemparan batu dari atas, itu masih ada. Terus ya kalau kita duduk tuh ada kayak hitam-hitam lewat, itu masih ada, meskipun nggak sesering zaman dulu ya, dulu sebelumnya. Sampai sekarang pun pas saya udah nggak tinggal di rumah ibu saya, itu kalau setiap saya datang ke sana itu masih ada. Masih ada. Jadi apa namanya, kalau pas saya lagi ngobrol ya sama kakak saya itu suka ada tuh di belakang kan ruang tamu, belakang kan garasi ya. Bahkan udah ambrol tuh atapnya. Terus suka ada tuh kertek gitu. Padahal di atasnya udah nggak ada bangunan. Nggak ada langit, nggak ada genteng, nggak ada. Kayak ada jatuh bawah gitu. Kayak ada yang nyambit gitu. Kayak ada yang nyambit. Cuma saya pikir lah. Selama itu masih seperti itu, dan kakak saya ibu saya nggak ngerasa keganggu ya. Jadi ya saya biarin aja gitu. Saya nggak perlu panggil lagi teman saya gitu. Karena saya tanya ke kakak saya sama ibu saya pun, dia bilang nggak masalah. Hal-hal seperti itu udah biarin aja lah. Dia nggak terlalu ganggu amat. Ya gitu sih ya. Jadi untungnya sampai saya tinggal pisah dari orang tua, ketinggalan orang tua lagi, itu nggak ikut ke saya. Dia nggak ngikutin, untungnya gitu. Jadi di tempat saya yang sekarang ini juga alhamdulillah nggak sedahsyat itu ya, meskipun ada ya kayak seperti yang sama, tapi nggak yang menongolin diri gitu. Sampai apalagi sampai yang ketemu muka gitu, nggak seutuhnya. Coba itu aja yang pengalaman saya yang paling dahsyat itu aja. Dia ngikutin, dan sampai beberapa kali yang begitu saya lihat kabur, misalnya kayak gitu loh, kayak kabur gitu. Itu yang saya alami gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah udah semenjak teman saya waktu itu udah komunikasi ya, udah nggak ada lagi sih hal-hal seperti yang ngikutin saya ya. Jadi kebetulan tuh pada waktu itu kan pas gangguan itu tuh masih berlanjut pada waktu itu ya, sampai pas saya nikah, saya punya anak, saya berkeluarga lah, saya punya anak, sampai anak saya udah mulai sekolah lah ya, itu sebenarnya masih nongol tuh ya. Karena saya sempat masih tinggal di rumah ibu saya kan,
itu masih nongol gitu. Belum apa namanya, belum hilang lah gitu. Jadi yang kalau semandi, terutama yang mandi ya, itu sering sekali. Kalau saya mandi malam itu jam-jam sekitar jam 2 itu sering. Pasti ada yang ngeliatin dari luar. Atau saya nonton TV malam-malam gitu ya. Itu pasti ada kayak semacam, bukan hanya sekelebat aja ya. Bukan hanya apa namanya, botol goyang. Tapi kayak gangguan-gangguan selain nipuk, itu kayak angin wush gitu ya lewat. Terus ada juga hawa yang gak enak lah, ya. Hawa-hawa yang gak enak kok, kayak rasanya kayak merinding, gitu, ya. merinding. Merinding terus, ya saya nggak tahu itu apa ya. Cuma begitu saya cari sumber ya, itu ada. Jadi kebetulan apalagi nih rumah saya itu kan, sama ibu saya itu kan ruang TV, ruang tamu, di sebelah saya tuh nonton agak pojok itu garasi. Itu ada pintu ke garasi, di atas itu lowong pada waktu itu ya. Lowong itu gede langsung. Itu tuh angin tuh kayak wuss. Dan itu nggak cuma angin, kalau angin masuk kan enak ya anginnya ya. Ini kayak cuma wuss kayak depan lewat. Tapi berasa tuh hembus. Berasa wuss gitu kayak lewat. Jadi kayak angin itu bukan angin gede satu lewat gitu, jadi kayak angin kayak segini, segumul angin ini ya, gitu loh. Terus saya gitu, ini apa ya gitu kan. Dan itu dari luar masuk. Jadi saya ngeliat kok ini, risih, makin lama makin risih, kok gangguannya seperti ini, makin gak enak gitu kan ya. Ya sekali nongol ya gitu. Gitu kita nengok, dia hilang. Jadi kayak cuma ngeliatin itu cuma kayak tumpet-tumpet kayak gini gitu ya, ngeliat tumpet-tumpet. Jadi kan kita ngeliat dari sini nih, wah kelihatan nih, ada gesin set, nah itu kelihatan tuh dia kabur, wujud. Jadi dari garasi depan, dari depan garasi itu, anak-anak di belakang yang saya dekat kamar mandi tadi, terus yang di ruang TV itu daerah situ. Jadi kayak semacam apa sih, menunjukin bahwa keberadaan dia gitu loh. Saya sih, makanya saya bilang tadi, saya nggak ada masalah, cuma karena makin lama makin ganggu ya, jadi itulah yang bikin saya tuh kayak jadi kesel gitu. Apa sih kayak begini gitu. Soalnya ini kan rumah ibu saya kan, rumah saya lah istilah gitu. Kenapa jadi saya yang digangguin gitu kan? Ya, gitu. Akhirnya gitulah. Saya udah tahan gitu kan. Ya udahlah. Saya panggil lah teman saya. Gitu. Teman saya, dan akhirnya dia dibersihin, ya, akhirnya kita udah ngerasain seperti itu ya, bebas lah gitu ya, bebas hal seperti itu. Paling itu sih Bang yang itu ya, yang apa namanya, ya kejadian yang saya alamin ya. Pada waktu masih tinggal di rumah ibu saya itu. Terima kasih Bang Edmund sudah menceritakan kisah dan pengalaman pribadinya Bang Edmund nih. Silakan diminum Bang Edmund. Ya, makasih. Waduh. Mantep nih kopinya Bang Edmund nih. Manis apa pahit Bang Edmund? Manis, mantap. Waduh. Bang Edmund. Ya. Pengen Bang Genta tanya nih Bang Edmund nih. Ya. Pada saat tahun 80-an itu daerah Pamulang nih Bang. Ya, Pamulang. Itu sepi apa? Kalau nggak salah itu ada beritanya ya Bang Edmund. Oh ya, jadi itu beritanya itu saya lupa di akhir 90 atau di awal tahun 2000. Komplek horor apa gitu ya maksudnya dibilangnya? Sebenarnya kompleknya ya, kalau orang luar mungkin horor ya. Coba kalau orang kompleknya sendiri sih enggak ya. Pernah masuk berita itu Bang Edmund? Pernah. Jadi
di koran Kompas itu saya lupa tahun berapa, jadi di halaman tengah itu dua halaman gede itu, di tengah-tengah itu beritakan soal keberadaan kuntilanak di komplek itu, Bukit Pamlangindah. Itu ada di situ. Itu ada pengakuan sampai supir taksi, ada orang di situ juga, keamanan di situ juga sempat ngakuin. Karena saya jadi ada salah satu keamanan, adik saya sempat tanya, memang ada berapa orang sih, ada berapa kuntilanak sih di komplek ini? Oh banyak juga. Ada namanya si Anu, si Anu, si Anu, si Anu. Dan rata-rata emang meninggal apa meninggal situ apa gentayangan apa yang sepengetahuan kalau yang saya tahu sih kayak memang udah dari situ, udah dari dulu. Saya nggak tahu itu apa. udah beranak pinak kali ya Dulu itu apakah dia sujudnya apa orang mati di situ, gentayang saya juga nggak tahu ya. Jadi itu emang udah dari dulu ada di situ, dan itu dia nggak mau dialih, nggak mau pergi dari situ. Jadi udah banyak di situ. Sebenarnya banyak kejadian kalau di luar teman-teman saya maksudnya ya, kejadian di teman-teman saya di situ sampai adik saya pun itu banyak sebenarnya. Oh berarti bukan Bang Edmund sendiri yang ngalamin, di warga setempat, jadi setempat pun ngalamin. Iya, jadi adik saya pun pernah diikutin. Teman-teman saya pun lagi nongkrong malam-malam itu bukan diikutin lagi, diwujudnya diliatin. Makanya saya untung nggak tahu kenapa nggak pernah diliatin sampai plak gitu ya. Jadi cuma saya nengok dia kabur gitu loh. Apa ribun apa gimana ya Bang Edmund? Jadi kayak tadi kan itu kan dulu itu kan banget di situ kan banyak rawa, empang, sawah. Dijadiin perumahan. Jadi sekitar 50% lah sawah, selebihnya memang agak dataran agak tinggi. Itu jadi perumahan. Dan itu memang apa namanya dari dulu pun udah agak-agak serem ya. Cuma karena pasti jadi rumah dibebasin, orang lihatnya kan kalau udah rumah ya, jadi kayak katanya fine-fine aja ya. Jadi, tapi pada saat udah mungkin makin rame, malah makin kelihatan gitu loh, makin kayak nongolin diri gitu loh. Dulu pertama kali malah tahun 80-an itu mereka nggak nongolin diri. Pernah dengar dari warga kejadian yang paling ekstrim nggak Bang? Ada, jadi tempat saya nongkrong di pos, ada pos satpam dekat lapangan basket ya. Kita pada nongkrong di situ ya. Jadi teman saya pada nongkrong di situ pun ada koperasi. Di situ ada pohon akasia, di atas itu dibikin semacam kursi ya. Soalnya itu tinggi sekitar 2 meter kursinya. Itu buat anak-anak iseng duduk di situ rencananya. Oh, istilahnya di atas pohon gitu. Iya. Itu sekitar jam 11, jam 12 lah itu ya. Mereka nongkrong rame. Lagi nongkrong gitu. Toto nongol duduk di situ, kaki goyang-goyang sambil ketawa. Bubar semua. Bubar semua. Jam 1 bubar pulang. Yang rumahnya jauh gitu, pernah temen satu lagi. Bubar semua. Itu jadi bukan hanya itu sebenarnya. Almarhum bapak saya pun pernah waktu masih ngantor itu berangkat jam 3 pagi. Jadi pas saat keluar komplek ya, jalan depan komplek itu masih sepi begitu. Belum ada angkot, yang itu masih belum ada ini apa, jalan mobil jarang lewat. Kemudian dia selalu bawa koran. Dan dia dulu lagi jalan ada tanjakan, itu ada jambret ya, putih, panjang rambutnya, turun, jambret. Dia lihat, dia cerita tuh, yang lihat terus sama dia gulungan korannya dibakar. Dibakar, begitu dia deketin gini, pasti hilang. Bapak saya almarhum juga sering lihat gitu. Jadi cerita itu tuh bukan cuma dari saya aja ngalamin ya. Jadi semua warga rata-rata mengalami. Adik saya pun ngalamin, diikutin ya. Teman-teman saya pun ngalamin. Ada bahkan murid saya itu dia bisa ngelihat. Nah, buat saya kayak waktu ngajar gitar ya. Dia bisa ngelihat yang ada di rumahnya dia.
Oh. Jadi sampai dia bisa komunikasi. Wujudnya seperti apa tuh? Kuntilanak. Jadi Panjang kayak saya gini. iya, lebih panjang. Rambut lebih panjang. Jadi kan cuma segini. Lebih panjang lagi, hitam, kurus. Nah, terus putih, kayak dasar putih. Jadi itu ada di rumahnya dia. Sampai sekarang. Di rumah orang tuanya, dia udah pindah sekarang. Di rumah orang tuanya. Karena itu, saya sempat tanya sama dia. Saya tanya, kebetulan tempat saya tuh rumahnya di sebelah rumahnya dia ya. Itu tempat saya juga pernah lihat. Yang di rumahnya itu. Dan dia mengiyakan, dan dia sering ngobrol sama kuntilanak itu. Karena dia juga punya, saya nggak tahu, bukan punya indera keenam, jadi dia bisa ngelihat. Tapi wujudnya masih wujud yang seperti orang lah, kuntilanak gitu loh. Oke. Makanya dia cerita ke saya tuh, bilang, oh ya, baik kok, nggak ganggu. Kasih ajak ngobrol, dia bilang gitu kan. Masya Allah. Makanya saya kayak, ajak ngobrol. Dan keluarga besar Bang Edmund masih ditinggal di perumahan tersebut sampai saat sekarang. Kebetulan yang tinggal di situ ibu saya sama kakaknya. Sampai saat ini Sampai saat ini. masih mengalami. Kalau gangguan kecil tuh masih ada ya. Misalnya. Itu lama ya. Masih ada, tapi kalau gangguan besar itu udah nggak ada ya. Cuma kalau di luar komplek itu saya sih sudah nggak pernah mendengar lagi ya, yang di luar komplek, di komplek ini nih. Dari kakak saya, karena kakak saya juga orangnya kayak gitu kan, malas cerita. Itu teman-teman saya juga yang dulu itu udah pada keluar semua, banyak orang baru. Jadi saya udah nggak ada informasi lagi tuh seperti itu. Terutama juga keamanannya juga, orangnya kayak mungkin kayak orang udah antara udah sepuh lah, udah pada meninggal sih, nggak tahu, orang tua soalnya. Jadi saya udah belum dapat lagi informasi yang terbaru tentang keberadaan makhluk-makhluk itu di komplek itu. Oke, terima kasih nih Bang Edmund sudah berbagi pengalaman dan berbagi pengalaman mistis atau horor yang Bang Edmund nih. Oke, untuk Sobat Magenta, Bang Edmund bisa nggak memberikan pesan untuk Sobat Magenta di rumah nih Bang Edmund nih tentang kejadian yang dialami Bang Edmund? Pesannya sih, kalau hal seperti itu kita jangan takut. Yang so-soan juga. Ya selama itu nggak terlalu mengganggu, ya udahlah biarin aja gitu, hadapin aja. Karena kalau misalkan kita terlalu takut, dia malah makin menjadi ya, gitu. Jadi ya udahlah biarin aja gitu. Emang anggap itu kan emang ada ya. Jadi ya udahlah biarin aja lah. Dan kita juga hidup selalu berdampingan. Iya, berdampingan, jadi ya udahlah. Istilah deal with it lah, itu aja gitu. Oke, terima kasih Bang Edmund sudah menceritakan kisah pengalaman horor untuk Sobat Magenta nih Bang Edmund nih. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini masih mengikuti channel-channel dan kisah dari Bang Genta. Oke, bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita, dapat kirimkan ceritanya DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.